Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmadani dari kelas 03 PIE 01 akan menjelaskan tentang konsep pendidikan IPS di SD. Nah, ilmu pengetahuan sosial atau sering kita sebut dengan IPS adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Secara mendasar, pengajaran IPS berkenan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Nah, simpulannya, pendidikan IPS adalah disiplin-disiplin ilmu sosial ataupun integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, dan antropologi yang mempelajari masalah-masalah sosial. Tujuan pendidikan IPS di SD yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Nah, dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006 tercantum bahwa tujuan IPS adalah 1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di lingkungannya. 2. Memiliki dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi. Nah, tujuan khusus pengajaran IPS di sekolah adalah yaitu memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat, menolong siswa untuk mengembangkan keterampilan atau skill untuk mencari dan mengolah informasi, menolong siswa untuk mengembangkan nilai atau sikap demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan selanjutnya adalah menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mengambil bagian atau berperan serta dalam bermasyarakat. Untuk merealisasikan tujuan ini, maka proses pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan atau kognitif dan keterampilan fisik-motor saja, melainkan meliputi juga aspek akhlak atau afektif dalam menghayati serta menyadari kehidupan yang penuh dengan masalah, tantangan, hambatan, dan persaingan. IPS sebagai pendidikan, yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan, terutama keterampilan sosial dan keterampilan intelektual. Yang ketiga yaitu mengembangkan kepedulian sosial. Kita lanjut ke landasan pendidikan IPS. Landasan pendidikan IPS terdiri dari 6 landasan, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan ideologis, 3. Landasan sosiologis, 4. Landasan antropologis, 5. Landasan kemanusiaan, dan 6 adalah landasan positif. Selanjutnya yaitu penerapan pendidikan IPS di SD. Pembelajaran IPS, implementasi pendidikan IPS di SD, tujuan dari pendidikan IPS. Pembelajaran IPS, guru berlatar belakangan pendidikan IPS. Penerapan konsep pembelajaran perlu memperhatikan pembelajaran IPS, tingkat kedewasaan, kematangan, tingkat kompetensi, dan pengalaman guru, sehingga tujuan dari pembelajaran apapun itu akan tercapai. Nah, kesimpulannya, konsep dasar pendidikan IPS perlu dipelajari dan dipahami sebelum belajar lebih jauh mengenai materi ilmu pendidikan sosial. IPS dan ilmu sosial memiliki pengertian yang berbeda-beda. Nah, pendidikan IPS di SD memiliki tujuan, fungsi, dan karakteristik dalam proses pembelajarannya, yaitu untuk menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik. Selain itu, penerapan
Tujuan pendidikan IPS di SD juga mampu menjadikan output pendidikan IPS peka terhadap masalah dan mampu memberikan solusi penyelesaian